Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak bimbingan, Bapak penasehat, Bapak para modal, pengurus yayasan, pengurus perguruan, pengurus kepada sahibul bait, singkatnya pada hadirin jamaah perguruan Profesor Bandi yang mengikuti jalan secara lain yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan atas limpah rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada seperti ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan Profesor Bandi dalam rangka kita sama-sama berzikir dan mengamalkan ilmu hidayah dan petunjuk. Moga-moga apa yang kita laksanakan ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya, semoga selalu kita dinaungi olehnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita mau membuka satu pernyataan Allah atau satu hadis Nabi, di mana hadis ini sangat populer sekali dan sering kita dengarkan, dan seringkali juga digunakan para ahli suatu tarikat atau hakikat, yang mana teksnya al-insanu syirri wa ana syirri. Ini bahasa sederhananya, itu adalah rahasia dan aku rahasia. Jadi pernyataan Allah ini menyatakan manusia adalah rahasia Allah dan akulah rahasia. Ketika kita memahami tentang rahasia, manusia adalah rahasia Allah, berarti memang manusia ini sesungguhnya adalah bagian daripada rahasia Allah. Karena Allah lah yang meniupkan di dalam jasad ini adalah ruh cipta. Wa nufiha fihi ruh, ya. Nah, secara rahasia inilah yang dikenal dengan ruh. Tapi jangan kita dengar pada perkara yang itu seperti apa dan bagaimana kedudukannya, akan begitu. Dan Allah itu ada punya derajat, tidak pangkat, tidak makom dan sebagainya. Dan masih sebatas penyebutan saja. Tapi karena itu sesuatu yang sir, itu rahasia, maka itu dikenal wanubial atau ibarat yang diciptakan. Roh adalah diri harus, ya. Jadi rohani kita sesungguhnya. Jadi rohani inilah orang yang sebagian melarang untuk mengenalnya, untuk mengetahui, karena itu adalah urusan Allah dan tidak boleh kita tahu. Memang tidak banyak orang yang tahu, sedikit yang tahu tentang Allah. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalil. Sedikit ilmu tentang, jika orang tidak banyak belajar atau tidak paham sesuatu forbidden, ya, dalam menanyakan. Persoalannya adalah karena di mana Allah menyatakan adalah manusia adalah rahasia dan akulah rahasia. Jadi sesungguhnya bahwa manusia ini, ya, kalau kita pahami secara sederhananya bahwa
adalah yang dari Allah, milik Allah. Itu sebabnya kita oleh Allah selalu suruh menjaganya, selalu memperhatikan diri kita. Kita boleh kita lalaikan. Makanya ada di dalam kitab Islam, pada kitab rahasia, di dalam kitab yang apa namanya, yang Imam Ghazali di situ menjelaskan tentang ibadah roh. Ada namanya ibadah roh. Ibadah roh itu dikenal dengan ibadah rahasia, ibadah sir. Ya, kalau kita pahami dengan dalil ini, jadi alhamdulillah di dalam wadah perguruan oleh bangsa Bali kita sudah ketemu ilmunya kan gitu. Tinggal kita amalkan. Mereka hanya masih tahu dalilnya, masih tahu penjelasan-penjelasan. Tapi bagaimana mengaplikasikan? Itu sulit sekali, berat. Nah, ini juga sebagai bahan diskusi yang kita lakukan di luar, hanya sebagai pengantar saja supaya mereka ada jalan terhadap apa yang tersampaikan melalui Al-Quran. Apa sih maksudnya BCSB sebenarnya? Itu sebenarnya bukan hanya di obo-obo atau dihafal, apa ini hanya sekedar untuk gaya-gaya kan begitu. Kita kadang-kadang dalil itu gaya-gaya. Orang menghujat sebagai tentu harus sesuatu yang tersirat, yang menjadi perhatiannya, menjadi musyahadah kita, menjadi sandaran kita sebenarnya. Nah, itu contoh ya di dalam kita sholat, sebelum sholat kita buka hakikat artinya. Jadi kita masuk ke wilayah hakikat, wilayah roh kita ya di situ. Maka dalam hadis Nabi disebutkan tubadilul badani sayroh. Tubadil artinya ganti, buka. Gantilah badan ini jadi roh. Bayangkan ya, sederhana sekali. Tubadilul roh sir. Gantilah roh itu menjadi rahasia. Makanya mengenal roh tidak cukup ya. Ada yang mengenal dirinya tapi dia tidak tahu apa rahasia yang ada dalam diri. Itu rahasia. Tubadilul syir. Nah, begitu dia ada pahami rahasia itu apa di situ. Tubadilul syir syara'an. Ananya di sini apa? Nah, maktubnya kemana? Ini tergantung dari makom ya. Itu makanya saya jelaskan ini sebatas itu. Makomnya ada di Tobi'i, ada di Iltofi, ada Al-Hani di situ sebenarnya. Jadi ini yang harus kita jaga ya. Kita harus tetap tertutup di situ ya. Bolehnya waktu kita tawajuh ya. Tapi insya Allah kalau jemaah paham maksudnya ya. Nah itu ya. Bahasa itu sangat jelas sekali. Jadi ini yang sesungguhnya Allah lewat mana dulu untuk pendekatan kita supaya lebih nyaman. Gitu. Tidak langsung, kenapa kita tidak langsung ke Rabbani? Padahal tujuan kita Rabbani, bagaimana? Maka Allah ingatkan di situ, kalau belum sampai ke Rabbani, lazimkan dulu dinamakan nama ya, dengan punya nama itu tidak terpisahkan. Tapi dia satu sebenarnya. Ini satu kesatuan tidak terpisahkan. Tapi inilah yang sehingga orang merasakan dia juga, benar kan? Tapi apakah kita membahasakan seperti itu kepada yang lain? Jadi menyederhanakan dulu kepada pemula seperti apa dulu untuk membahasakan supaya mereka juga bisa menerima gitu. Karena langsung ke situ bahasanya itu belum tentu pas ya, pasti ada keganjilan dia rasakan. Ya enggak akan gitu kan. Berbeda ketika dia alami, udah ada keganjilan. Di situ sebenarnya. Jadi Rasulullah saja ketika ditanya tentang Allah, apakah Nabi melihat Allah? Enggak. Hanya melihat nur katanya. Beda. Kepada siapa beliau sampai katakan sendiri? Pada orang-orang umum bahasa itu. Tapi tidak adakah Rasulullah itu melihat Tuhannya dengan mata telanjang? Mana ada? Dengan mata jahil, bayang ada? Nah sekarang gimana itu? Jadi seperti itulah bahasa ini. Ya Pak, tidak semua bisa paham ya apa namanya memahami dalil ini.
Nah itulah sebabnya mempelajari kerohanian itu memang harus lebih tenang, lebih lebih fokus di situ supaya tidak tumpang tindih di situ. Nah, oleh sebab itu untuk merasakan suasana itu, nah itulah perlu amaliyahnya, berzikir terus. Di situ Allah kasih dia buah-buahnya, kenikmatan-kenikmatannya. Di situ melalui riyadhah mujahadah kita ini sebenarnya. Itulah artinya daripada pengamalan itulah sehingga akan kita dapatkan buah, ya, mendapatkan sebuah ketenangan, kebuka alam pikir kita, kebuka kita di situ sehingga mudah terserap, mudah kita mengerti itu sebenarnya. Nah, itulah pentingnya istiqomah ya dalam amal, dan jangan tidak bisa sekali aja terus ya. Dan ini sesungguhnya yang harus kita perhatikan, karena pada suatu ketika nanti dihadapkan oleh situasi yang sangat ganjil, situasi yang berbeda atau yang berbagai macam persoalan-persoalan, kita paham mendudukkan persoalan agama, kita bawa pemahaman keluar atau ke dalam, jadi kita nyaman di situ. Apalagi mungkin ketika kita dapatkan bahasan-bahasan dari luar, penjelasan-penjelasan begitu rumit, begitu luas, begitu berbagai macam perbedaan-perbedaan. Jadi kita tahu mana yang harus kita ambil, mana yang tidak. Walaupun dalam dalil yang sama, tapi dalil itu kan penyempatannya beda. Ya sama halnya mereka ya mustahil. Itu hanya dalilnya aja seperti demikian kan begitu. Ya proses untuk sampai ke sesungguhnya itu bahwa mereka membutuhkan perjalanan spiritualnya yang harus itu. Jadi keilmuan ini sangat memang unik sekali, membuat menjadi terjawab segala soal-soal yang orang-orang luar persoalkan gitu. Gitu. Dari sisi apa saja yang berapa tinggal kita kasih, ditunjukkan ilmunya, udah selesai sebenarnya. Tidak lagi ada perdebatan dan sebagainya. Tinggal asik untuk mengamalkan, memperhatikan sih. Nah, inilah sebabnya kita membangun hal-hal seperti ini adalah merupakan jawaban untuk kita memperoleh buah ilmu dan amal itu satu kesatuan dan itulah yang selalu disampaikan oleh syariat. Amal yang kita akan diperlihatkan, akan diberi nanti sedikit pun dikurangi. Apa yang Allah janjikan terhadap orang beriman itu akan Allah berikan. Jadi kita nggak ke situ nih pemikiran, yang penting kita ke Allahnya ya. Tapi seperti itulah memang ada yang menyatakan seperti itu. Jadi bahwa kita ya bagaimana dalam sir jahat ini supaya ya suasananya ya, rasa itu penting ya. Itu yang membuat kita nyaman, kita enjoy nikmat. Jadi tidak terganggu dengan cepatnya zikir, lamanya dan sebagainya, terganggu gitu. Asik aja kan gitu sebenarnya. Nah harus bawa asik dulu, jangan terus ikuti dulu. Ibarat kita mendengar musik misalnya. Musik ini kalau sudah ada pikiran kita ndak nyaman di musik, udah ndak nyaman, malah marah-marah kita itu. Apalagi di situasi kita sakit gigi, wah marah dah. Seperti itu misalnya, karena ada yang tidak senang di situ, membuat kita tidak senang. Tapi kalau kita buat asik sekali, sangat asik. Kenapa tidak? Karena zikir ini ada sesuatu amalan yang Allah suka. Ibarat kita memberi hadiah kepada orang tua, yang orang tua suka dengan hadiah itu, gimana sana? Luar biasa. Efeknya yang luar biasa itu sesungguhnya. Tapi kalau kita suguhkan sesuatu yang tidak dia suka, diminta malah marah-marah. Itulah makanya sebenarnya kita nggak minta aja akan dikasih, apalagi minta. Seperti itulah, karena perlu dengan kedekatannya dulu kan. Dengan cara apa yang paling memudahkan kita bisa dekat itu dengan berzikir kepada Allah. Dan ini salah satu yang Rasulullah sampaikan, bahwa
amalan yang membuat kita dekat ke Allah, kemudian amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah, dan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu apa? Itu adalah zikir, dan paling mudah untuk diamalkan, paling gampang. Ndek kadu makhraj, ndek kadu nahu sarab, ndek kadu tajwid, ndek kadu yang susah-susah lah kan. Nah, sehingga semua orang bisa. Apa itu zikir? Semua orang bisa. Tak susah kan. Cuma yang maunya aja yang itu aja yang kadang-kadang kan seperti itu. Nah, jadi amalan zikirlah amaran dalam diri kita, kalbu kita, supaya tidak kosong. Jangan terisi dengan yang lain di situ. Sayang kan, karena zikir adalah nur, cahaya. Coba nikmati zikir, tenang, nggak salah. Itu pikiran kita semuanya terobati semua. Apalagi perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa sekarang, banyak yang galau bahasa itu kita tidak tahu. Itu ya. Itulah apa obatnya, ya zikir. Daripada kita dengan cara yang lain, itu biaya mahal itu. Mungkin dengan obat atau terapi dan sebagainya kan berbiaya. Kok helkan enggak? Malah disuguhkan kan begitu sebenarnya. Kan luar biasa, enggak begitu hikmah-hikmah di balik. Ini sangat baik. Ibu bapak kita juga kita doakan, roh-roh ibu bapak Sarikolo luar biasa. Beliau itu menunggu menanti. Bukan persoalan dia sudah baik. Ibarat kita kalau dia sudah baik, kita bawakan hadiah. Nah, itulah makanya dalam bahasa syariat orang kaya boleh kita bawakan hadiah. Bukan sedekah. Mereka orang miskin atau kita hadiah istilahnya kan. Nah, itu kalau orang kaya. Karena kalau dia sedekah tidak layak, dia tidak cocok kan. Kalau hadiah ya itu sebagai spirit, ya, sebagai pendekatan seperti itulah. Dan memang suka nih. Jangan ke dia mana bukti waktu saya di zikir di Wali Songo, bayangkan enggak? Nah, itu sehingga beliau itu minta supaya kedatangan kita supaya tetap zikir, supaya harus zikir di situ. Bayangkan enggak? Dan beliau juga izin untuk ikut bergabung loh sih. Bayangkan enggak? Nah, itu artinya bahwa bukan persoalan mereka dan di tempat yang tidak bagus, tidak aman, tapi terhibur dia. Pentinglah akan terhibur. Zikir ini kan adalah kebun surga. Bagaimana kalau kita dibawakan kebun surga di hadapan kita? Senang nggak? Hidangan yang lengkap aja udah senang, apalagi kebun surga kan? Gitu. Itulah yang disindir oleh Nabi, bahwa dalam seperah penyataannya harta zikir itu adalah diubah seperti kebun surga. Maka apabila kita melintasi, maka adalah kita duduk di situ bersama, supaya kita bisa menikmati kebun-kebun surganya Allah. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang singkat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.